Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada Pak Hilmi dan juga Irma dan tentu seluruh sivitas Universitas Nasional yang telah menggelar acara ini, dan ini menjadi sangat penting apalagi bicara demokrasi dan refleksi akhir tahun. Pertama saya ingin membahas dulu apa sih sebenarnya esensi pilkada dalam perspektif desentralisasi. Secara teoritis memang pilkada ini penting untuk dilakukan dalam perspektif desentralisasi. Yang pertama, diyakini secara teoritis bahwa dengan adanya pilkada ini akan mewujudkan tata kelola pemerintahan atau governance yang demokratis. Kepala daerah akan lebih akuntabel, lebih bertanggung jawab, akan lebih transparan, pemerintahan pun akan lebih efisien. Ya, dengan demikian juga akan meningkatkan kepekaan atau responsiveness dari pimpinan daerah atau kepala daerah dalam rangka untuk menangkap atau menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebab kalau dia tidak responsif, dia tentu tidak akan dipilih lagi pada putaran berikutnya. Nah, kemudian pilkada juga tentu dalam rangka pendidikan politik di tingkat lokal. Dengan pilkada, masyarakat bisa langsung memilih one man, one vote, kata Pak Zainul tadi, yang tentunya ini merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dalam rangka menyampaikan hak pilihnya. Pilkada juga dalam rangka training kepemimpinan. Artinya dengan pilkada itu diharapkan nanti akan muncul para pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas karena dipilih secara langsung, dan mereka yang berkualitas ini bisa menjadi calon atau potensi yang besar bagi pemimpin-pemimpin di tingkat nasional. Sehingga nanti akan terjadi semacam rekrutmen dan promosi secara berjenjang. Nah, kemudian pilkada juga diharapkan dengan adanya pilkada akan terjadi sirkulasi elit. Dengan ada pilkada berarti calon akan semakin banyak dan akhirnya akan terjadi sirkulasi yang sehat tingkat bawah. Nah, dibanding dengan pemilihan langsung yang mungkin saja akan menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi elit-elit lain untuk bisa berkontestasi. Itu asumsi teoritisnya. Nah, kalau dibuat gambaran secara singkat, ya ini bedanya antara bukan atau bahkan sistem kerajaan gitu atau dinasti dibanding dengan mengapa kita perlu demokrasi. Kalau di sistem kerajaan atau dinasti itu biasanya tidak terjadi kontestasi atau kompetisi dalam kepemimpinan karena dia hanya berdasarkan terah hubungan darah. Ya tentu paling yang berkontestasi adalah hanya di antara para putra mahkota dan sudah bisa dipastikan siapa yang akan menjadi raja, pengganti raja atau pimpinan. Maka perlu demokrasi. Nah, demokrasi itu artinya kita memperluas lingkaran ini sehingga dengan lingkaran diperbesar maka kontestasi pun akan semakin terbuka. Sehingga diharapkan akan lebih membuka peluang mendapatkan pimpinan yang berkualitas. Lagi-lagi ini asumsi teoritis. Mengapa perlu sistem demokrasi dan kaitannya dengan pilkada, pilpres, dan sebagainya. Oke, tapi persoalannya apa yang terjadi? Apakah asumsi teoritis itu bekerja, khususnya di Indonesia? Ternyata di Indonesia dalam prakteknya terjadi banyak bias. Inilah bias pilkada. Di asumsi substantif versus realitas demokrasi di Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena ternyata asumsi teoritis tadi itu adalah asumsi yang dibangun dengan prasyarat jika dan hanya jika kondisi sudah berada di kondisi substantif demokrasi. Tapi bagaimana halnya kalau masih dalam posisi transisi demokrasi atau masih dalam demokrasi yang prosedural? Nah, ini yang kemudian terjadi banyak menjadi bias, terjadi pembelokan. Nah, kondisinya diperburuk lagi karena munculnya oligarki partai politik. Munculnya politik transaksionis, munculnya budaya politik masyarakat sendiri yang masih parokial. Gitu. Nah, ini juga yang kemudian membuat mengapa pilkada itu tidak bisa mencapai tujuan sebagaimana diasumsikan atau dikemukakan secara teoritis tadi. Nah, oligarki partai politik, nah ini akibatnya apa? Akibat oligarki ini terjadi sentralisasi partai politik. Nah, partai politik ini kan merupakan lembaga yang anomali. Kita cenderung ke demokrasi, politik cenderung ke sentralisasi. Nah, tidak bekerja kaderisasi di partai politik. Rekrutmen promosi kader partai politik tidak dibesarkan pada merit system. Ya, akibat dari oligarki. Gitu. Nah, kalau oligarki itu digambarkan ya seperti ini. Artinya kita berpilkada teoritisnya untuk memperluas lingkaran sirkulasi elit,
terjadi sirkulasi, itu asumsi teori. Ternyata walaupun sudah dilaksanakan pilkada, sudah dilakukan reformasi, yang berkontestasi di lingkaran itu masih terbatas, tidak terjadi sirkulasi. Karena yang bisa berkontestasi di sini ya tadi 4L, lu lagi, lu lagi, lu lagi, dan lu lagi. Siapa lu-nya itu ya tergantung siapa yang dekat dengan elit parpol, kayak gitu. Dan siapa yang dekat dengan elit parpol. Nah, akhirnya walaupun reformasi mencoba memperluas arena lingkaran sirkulasi elit, tetapi elit yang berkontestasi masih sangat terbatas. Nah, ini yang kemudian saya sebut dengan demokrasi yang tersandera, gitu. Tersandera oleh partai politik. Ya, kontestasi pun terjadi, kontestasinya cenderung kontestasi semu. Gitu, ya. Ini kondisinya diperburuk ketika juga muncul politik transaksionis. Nah, ini juga membuat kesempatan peluang bagi yang berkualitas, elit-elit yang berkualitas, tadi sulit untuk ikut berkontestasi di dalam pilkada dan lain-lain tadi. Walaupun lingkaran sirkulasinya sudah diperluas. Ya, pertama karena oligarki politik sangat ditentukan oleh segelintir elit parpol siapa yang akan dipromosi dan dari di dalam kontestasi. Yang kedua, diperburuk dengan politik transaksionis. Tergantung juga dia kemampuan finansialnya dalam hal membeli mahar, yaitu mahar politik. Nah, ini kalau pilkada itu ada sewa perahu gitu. Nah, akhirnya ya walaupun berkualitas sulit untuk berkontestasi. Nah, didominasi oleh 4L lagi. Lu lagi, lu lagi, dan lu lagi tadi. Yang cenderung membentuk dinasti tadi. Ditambah lagi biaya food buying, beli suara, serangan fajar, dan lain sebagainya. Mulai dari 25.000 per kepala, naik 50.000, naik menjadi 100.000, 75.000, nah sekarang udah 200.000 mungkin, satu kepala. Persoalan transaksionis ini juga pada saat penghitungan suara, terjadi penggelembungan suara pada saat penghitungan. Ini juga persoalan-persoalan yang transaksionis. Suara bisa menggelembung tiba-tiba ketika penghitungan. Pilkada serentak 2020, ya pilkada serentak 2020 tadi sudah disinggung, kita pilkada itu ada di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Nah, ini yang sudah kita laksanakan di bulan Desember, 9 Desember yang lalu. Nah, lantas, kalau apa yang menarik untuk dicatat, bahwa di tahun 2020 ini kalau kita lihat persentase dari calon petahana, ya gitu, terjadi peningkatan. Nah, itu tadi yang 4L tadi, gitu. Terjadi peningkatan. Kalau kita telusuri dari tahun 2015, petahana itu 16%. Sedikit mengalami penurunan ada sekitar 15% di tahun 2017. Tapi naik menjadi 19% di tahun 2018, tetapi menggelembung menjadi 25% dari total calon tadi yang berkontestasi di pilkada itu petahana menjadi 25% di tahun 2020 yang kemarin kita laksanakan. Nah, kemudian bagaimana realitas pilkada serentak terkait dengan politik transaksionis? Nah, ini menarik data dari IDN ini, IDN Times ini. Dia menemukan ada dugaan dilakukannya ini petahana memakai dana COVID-19 untuk pilkada. Nah, ini ada di beberapa daerah dan ini sudah ditangani oleh KPK, itu sudah diperingatkan oleh KPK. Poin yang penting menarik di sini ya ternyata politik transaksionis untuk memenangkan kontestasi pilkada ini membuat beberapa calon petahana tidak merasa ragu atau berani menggunakan dana bantuan COVID-19. Dan ini ada berita di IDN dan bahkan ini sudah juga disinyalir oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintualin Siregar. Ini artinya informasi ini relatif bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lantas bagaimana evaluasi kita tentang pemilu kita secara keseluruhan? Ya saya kira hal yang untuk digarisbawahi poin pentingnya adalah bahwa pemilu serentak yang kita lakukan ini baru dapat dikategorikan kita berhasil dalam capaian teknis. Kita sudah berhasil secara teknis dan sukses melaksanakan pemilu secara serentak, tetapi masih minus secara substantif. Artinya belum mencapai tujuan yang sesungguhnya. Apa tujuan yang sesungguhnya? Adalah menggabungkan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif secara bersamaan. Itu yang sebenarnya pemilu serentak. Artinya pemilu serentak itu secara substantif menggabung pemilu di daerah, pemilu kepala daerah, dan pemilu DPRD itu bareng satu paket. Karena dengan menjadikan pemilu legislatif, DPRD, dan kepala daerah, pilkada secara satu paket, diharapkan bisa untuk menciptakan pemerintahan yang kongruen atau menghindari pemerintahan terbelah atau divided government. Nah, untuk itu apa yang perlu diperbaiki ke depan untuk mengatasi persoalan pilkada ini, yaitu antara lain
ya mungkin untuk menghindari berbagai macam money politik dan kemudian vote buying, penggelembungan suara dan lain sebagainya, mungkin sudah waktunya kita mewacanakan tentang penerapan e-voting, electronic voting. Nah ini kemudian melaksanakan pilkada dan pemilu legislatif DPR secara serentak tadi satu paket, yang mendorong peningkatan aktivitas kaderisasi partai politik, ya, dan rekrutmen berdasarkan merit, jangan lagi hanya berdasarkan 4L karena auditkan oleh oligarki partai politik ini. Kemudian menerapkan akreditasi partai politik, ya seharusnya partai politik ini diakreditasi. Ya kalau tidak melaksanakan fungsi, nah itulah partai politik yang layak untuk dibubarkan. Karena dia hadir itu sebagai infrastruktur untuk menjalankan sejumlah fungsi. Nah kalau seandainya fungsi-fungsi tersebut tidak dijalankan, ya mengapa partai harus dipertahankan? Nah ini maka perlu ada semacam penilaian atau evaluasi akreditasi partai politik. Dan yang kelima, itu menerapkan pilkada hanya pada satu tingkatan pemerintahan. Tergantung kita mendefinisikan pemerintah daerah yang dimaksud. Bila kita anggap, ya kita definisikan pemerintah daerah yang dimaksud adalah provinsi, itu berarti pilkada berada di tingkat provinsi, kabupaten kota tidak perlu pilkada, dia bisa saja penunjukan, seperti DKI. Begitu juga sebaliknya, kalau yang kita definisikan daerah itu adalah kabupaten kota, itu berarti pilkada berada di kabupaten kota, dengan demikian provinsi 100% administratif, wakil pemerintah pusat di daerah, dan oleh karenanya tidak perlu pilkada di provinsi. Pak Moderator, terima kasih sampai di situ. Mudah-mudahan nanti kita kembangkan pada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Sari Hidayat.